Ya, kalau kita lihat memang secara sentimen kalau kita lihat global ini dari Asia juga, geraknya volatil ya. Jadi ada 3 bursa dari Nikkei, Hang Seng, dan Shanghai ini memerah. Namun memang kalau kita lihat bursa di Singapura juga hijau. Menurut saya sih masih akan ada tekanan walaupun, kecil. Namun saya masih optimis IHSG bisa berakhir di zona, hijau hari ini. Karena ini kan juga kita akan investor mulai mengantisipasi data data ekspor Indonesia dan juga data neraca dagang Indonesia yang menurut konsensus itu akan naik pada bulan Juni. Kalau menurut konsensus dari Reuters sendiri, neraca dagang kita akan naik ke 3,51 miliar US dollar pada bulan Juni. Kemudian ekspor juga akan tumbuh 30%. Yang ini lebih tinggi dibanding bulan Mei. Artinya memang ini menjadi salah satu indikasi ekonomi Indonesia masih cukup mampu bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi dunia yang menurut saya ini akan menjadi Mhm. sentimen positif juga bagi IHSG. Ngomong-ngomong soal sentimen negatif dari global ini, peluang IHSG kira-kira sisa sepekan ini bagaimana ya Mas? Karena kan kita juga masih jauh dari momentum rapat Dewan Gubernur Bank Ya. Indonesia yang dilaksanakan 20-21 Juli ataupun FOMC meeting The Fed 26-27 Juli. Tapi trading economics konsensusnya nih inflasi Amerika Serikat ini naik menjadi 8,8%. Ya, ekonomi Amerika naik 8,8%, ini artinya bisa menjadi sinyal bahwa The Fed ini akan bisa lebih agresif lagi. Memang Hmm. kalau melihat pasar konsensusnya The Fed itu akan naik 75 basis poin pada pertemuan bulan ini, dan dalam sisa tiga pertemuan lagi ke depan, The Fed kemungkinan akan tetap naik di kisaran 50 BPS. Namun saya Hmm. rasa di minggu ini IHSG akan bergerak volatil dengan resisten di angka 6.800 dan juga support di angka 6.600, karena Hmm. kita menunggu data data dari rilis kebijakan Bank Indonesia juga, kemudian FOMC dan juga inflasi Amerika nantinya yang akan segera diumumkan. Kalau misalnya kemudian memang inflasi di US kemudian naik 8,8%, saya rasa memang ada kecenderungan investor akan lebih memilih aset-aset yang risikonya rendah. Mungkin akan tetap ada aliran outflow keluar dari saham, meskipun memang kalau kita lihat sendiri untuk IHSG saat ini jatuhnya tidak terlalu dalam, masih tertahan di level di atas 6.700. Walaupun memang kita perlu perhatikan nih level support 6.600, karena kemarin kita sudah berhasil IHSG kita breakdown dari angka 6.800 yang merupakan salah satu support kuat. Saya rasa ini kalau misalnya kemudian bisa turun dari 6.600, mungkin level 6.500 itu sangat mungkin dicapai. Namun kita lihat bagaimana respon Bank Indonesia setelah akhirnya inflasi kita menembus di atas angka 4%. Menurut saya itu juga menjadi kunci Hmm. gerak ISG untuk ke depan. Baik, kalau menanggapi kepastian Astra ini Mas Robertus berkolaborasi Ya. dengan WeLab, kembangkan bisnis bank digital usai akuisisi Bank Jasa Jakarta. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, memang bisnis digital, terutama perbankan ini menjadi semakin seksi menurut saya beberapa tahun terakhir terutama. Karena kalau kita lihat pertumbuhan customer atau transaksi di bank digital juga memang Bank Indonesia mencatat tahun lalu naik 45% lebih, bahkan tahun ini juga akan naik diperkirakan sampai 2 digit. Hmm. Termasuk akselerasi ketika Covid. Menurut saya memang ini menjadi langkah yang mulai banyak dilakukan juga oleh perbankan, dia mengupgrade dari bank konvensional menjadi bank digital, karena memang potensi kita lihat unbanknya di Indonesia juga cukup tinggi, itu menjadi potensi juga bagi bank digital. Kemudian juga memang sekarang habit dari masyarakat yang lebih banyak transaksi menggunakan m-banking, itu juga menjadi potensi. Kalau misalnya kita lihat kan dari data-data beberapa perusahaan big caps terutama seperti Mandiri, kemudian BCA, penggunaan ATM ini udah mulai turun pertumbuhan negatif dibandingkan dengan transaksi menggunakan produk digital. Yang ini juga semakin menunjukkan bahwa masyarakat ada pasarnya, ada pasar yang besar untuk pengembangan bank digital di Indonesia sendiri. Memang kalau kita lihat juga seperti BCA dengan Blue, kemudian ada Bank Neo Commerce dan Bank Jago misalnya, yang memang sedang persaingannya udah cukup ketat, dengan dia mulai berebut pasar dari masyarakat sendiri dengan caranya promosi-promosi mengenai bunga deposito, kemudian bunga menabung dan lain-lain. Namun menurut saya potensinya masih besar untuk bank digital ini improve di Indonesia.